Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa meneruskan perkuliahan kita, yaitu pertemuan 11 12 yang akan kita beri judul atau akan kita bahas, yaitu masalah setting digit waktu pada sistem studi kasus timer countdown 0 sampai 5 9 detik. Salawat serta salam kita doakan semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Baik mahasiswa sekalian, kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan yang ke-11 dan 12 ini. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan 9-10 sebelumnya, yaitu menampilkan output data menggunakan IC 74HC4511, yaitu pada studi kasus timer countdown 0 sampai 59 detik. Di sini kita setting ya timernya, nilai detiknya, ya, nilai detik pada digit 1 dan digit 2 menggunakan tombol up dan down. Ya. Kita coba kembali di Proteus. Oke, kita buka 910. Di 910 ini kita akan coba ulangi lagi, kita running. Baik, untuk setting nilai ya, berapa detik nilai timernya, yaitu pada digit 1 berarti satuan, digit 2 adalah puluhan, maka puluhan dan satuan ini semuanya diatur oleh up dan down, ini tombol up dan down. Contohnya kita akan coba 5, maka up 5 kali. Oke ya. Kemudian kita pengen 15 ya, maka kita menekan tombol up ini 15 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kalau 59, nah maka kita ngeklik tombol up-nya 59 kali ya, berarti cukup melelahkan. Nah, maka dapat kita kita perbaiki ya masalah ini dengan cara kita menyeting khusus pada digit 1 dan juga khusus pada digit 2 ya, sehingga kita tidak menekan tombol up terlalu banyak ya. Oke. Baik, kita coba masuk ke rangkaian pada pertemuan saat ini ya. Kita buka kembali kelas 12, rangkaiannya adalah seperti ini. Kita tambahkan satu tombol, yaitu tombol set ya, artinya select set, artinya kita akan memilih digit mana yang akan kita setting nilainya ya. Oke, jadi tambahkan satu tombol ya, mengarah ke atau kita sambungkan ke pin 5 ya. Tombol ini kita namakan S_set ya, fungsinya untuk memilih digit yang akan kita setting nilainya. Jadi masing-masing ini kita akan setting tersendiri, dimana digit 1 ini akan kita setting dari 0 sampai 9 dan digit 2 dari 0 sampai 5, karena digit detik ini 59 ya. Baik. Nah, ini rangkaiannya ya, yang sudah saya share di PDF pada Sinau ya. Oke, untuk keterangannya sama. Nah,
pada penambahan digitnya ini, pada push button asset ini berfungsi untuk memilih digit mana yang akan di set nilainya. Nah, kondisinya ada 3 pilihan, yaitu memilih digit 1, memilih digit 2, atau tidak memilih salah satu. Artinya selesai. Ya, digit 1 dapat di set nilainya 0 sampai 9, dan digit 2 dapat di set nilainya 0 sampai 5. Seperti yang kita jelaskan tadi ya. Maksud dari sistem dibuat sistem perbaikan sistem ini artinya untuk mengurangi ya penekanan tombol up dan penekanan tombol down ya. Yang tadinya 59 kita menekan tombol up 59 kali, dengan sistem perbaikan ini kita hanya menekan tombol hanya 16 kali ya. Oke. Kapan? Ya, contohnya kita akan nyeting 559 ya. Maka digit 1 kita setting ya, digit 1 kita setting ke 9, yaitu menekan tombol up nya 9 kali. Kemudian digit 2 kita tekan tombol up 5 kali. Jadi 5 tambah 9 yaitu 14, ditambah 2, untuk 2 nya itu adalah menekan tombol setnya ya. Oke. Contohnya pada sistem yang sudah saya buat. Nah, kita coba, kita jalankan. Nah, kemudian ini keterangannya, kita tambahkan keterangan lagi bahwa di sini apabila sedang di set nilainya, nilai digitnya, maka digit tersebut berkedip-kedip hingga tombol asset ditekan untuk memilih selesai atau menekan tombol ketiga ya. Jadi nilai dari asset ini ada 3 ya, pilih digit 1, digit 2, atau selesai ya. Kita menggunakan CTC, instruksi CTC. Kita lihat di sini. Nah, contohnya kita akan merubah nilai digit 2 ya, maka kita tekan setting. Nah, ini berarti digit 1. Nah, kemudian klik lagi digit 2. Nah, ini yang berkedip, ini berarti digit yang akan kita setting nilainya. Misalnya 10, berarti kita up 1 kali aja ya, kemudian on. Kayak gini ya. Jadi akan menghemat ya tenaga kita, atau apa ini istilahnya, mengurangi penekanan tombol up ya. Oke. Nah, kita akan setting contohnya jadi 59 seperti yang di materi tadi. Caranya kita set, kita tekan tombol set ya. Digit 1 kita rubah 9 jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian kita tekan tombol asset lagi sehingga digit 2 terpilih, ditandai dengan berkedip ya. Kita up sampai 5. 1 nih ya. 2 3 4 5. Cukup ya, hanya dengan menekan tombol beberapa kali saja, kemudian kita on seperti itu ya. Oke. Jadi fungsi pada materi kali ini pada pertemuan 11-12 ini yaitu mengembangkan atau memperbaiki kekurangan pada pertemuan berikutnya, sebelumnya ya. Oke. Jadi sudah cukup jelas ya, artinya untuk menghemat ya waktu pengsettingan nilai detik yang akan kita gunakan pada timer, yaitu pada detik satuan pada digit 1 dan detik puluhan pada digit 2. Oke. Nah, agar sistem ini dapat berjalan pada microcontroller, nah, kita program pada LD mikronya. Baik, kita buka dulu, kita kembangkan dari pertemuan 9-10, kita buka ya, kita buka 9-10, kemudian kita mengacu pada program 11-12 ya, kita kembangkan. Oke ya, gimana caranya? Kita lihat. Yang pertama adalah kita buat dulu ya, atau kita copy ya, rung 2 dan rung 3 di bawahnya rung 3 ya. Jadi sini rung 2 kita edit, kemudian copy rang ya, ditandai dengan R ya.
kemudian aktifkan rung 3 dimanapun, kemudian tambahkan rung baru, nah, insert rung after, kemudian sekali lagi edit rung after ya, karena kita akan bikin 2. Oke, hasil dari copy ini kita pastekan ke sini ya, edit paste rung. Nah, ini kan sama persis ya. Nah, kemudian nanti kita akan edit. Kemudian yang rung 4-nya kita coba rubah dulu sesuai dengan kondisi ya. Oke. Baik, yang ini ya kita copy dulu rung 3-nya ya, edit, copy rang, kemudian kita taruh di rung 5, kemudian edit, paste rung. Oke ya, sama persis. Oke, kita tampilkan seperti ini. Baik, kita rubah-rubah dulu. Nah, di sini tombol up, tombol down ini ada 2 ya, 1, 2 ini sama, posisinya sama. Jadi kita instruksi yang ini dan yang ini sama ya, statusnya sama. Kalau ini kita rubah, dia juga berubah ya. Baik, kita tambahkan dulu C-set. Jadi tombol X up dan X down ini akan dapat berfungsi ketika kita mengset sama dengan 1 ya. Jadi X up dan X down ini yang di atas untuk digit 1. Nah, kita tambahkan ya. Jadi interaction compare nanti ini ya. Kemudian kita setting CS set sama dengan 1. Oke, di sini juga sama ya. Interaction atau langsung aja tekan tombol keyboard sama dengan ya. Kita setting CS set sama dengan 1 ya. Jadi tombol instruksi X up dan X down ini akan berfungsi ketika kita memilih setting setnya adalah 1, artinya digit 1. Oke, sama persis. Kita coba ke atas, ke kanan. Apakah sama? Oke, sama semua ya, ke kanan. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan pada rung 4 dan rung 5. Ini khusus untuk jika kita memilih setnya sama dengan 2 ya. Oke, jadi sama dengan lagi. Oke, CS set dengan 2 akan aktif ketika variabel C set sama dengan 2. Ini juga sama, kita sama dengan, kemudian ketik CS underscore set sama dengan 2. Nah, oke, kita ke bawah dulu supaya jelas ya. Nah, di sini yang kita bedanya antara up yang di down yang di atas ya, nanti kita setting up nya dulu. Kita lihat sama persis, kita ke kanan, nah di sini kita tambahkan data 1 ya. Oke, mohon maaf, ini data satunya kita hilangkan ya. Data satunya kita hilangkan, yang akan kita rubah adalah ya, kita lihat di atas ya. Oke, nah ini dihilangkan ya. Sorry ya, data 1 dihilangkan, delete aja ya, dipilih kemudian tekan tombol delete pada keyboard seperti ini. Nanti detiknya juga kita hapus ya, kita fungsi detik plus ya, ini kita hapus. Kita tidak menggunakan fungsi ini, namun kita ada tambahkan fungsi baru yaitu multiplication. Artinya perkalian ya, instruksi perkalian pada microcontroller. Jadi kita tambahkan instruksi interaction, kemudian
side operation ya, kita kali di sini ya. Oke, kemudian yang di bawah adalah ADD ya, interaction sign, penambahan ya, plus ya. Di sini di multiplication adalah nilai dari data 2 ya, atau data 2 ini ya, dikali 10, disimpan di dalam detik puluhan ya. Oke, jadi destination adalah detik puluhan, detik 10, itu source-nya adalah data 2 dikali berapa? Dikali 10. Oke, nah kemudian yang di bawah kita akan nilai dari data 1 dan ya data 2 kita tambahkan ya, dimasukkan ke dalam nilai detik ya. Oke, jadi detik ya sama dengan ya apa, detik 10 dikali ya ditambah data 1. Artinya nanti variabel detik ini adalah hasil dari penambahan nilai detik 10 dan nilai data 1. Oke ya, seperti itu. Nah kemudian lanjut di rung bawah ini sama. Nah ini instruksi Ayrton ini yang ke sini paralel kita hapus ya, delete aja. Nah kemudian kita langsung mengarah ke kanan ya. Lanjut. Nah di sini seperti tadi data 1 dihilangkan, ini detik 1 dihapus juga, kemudian tambahkan tadi multiplication ya. Anda taruh kursor di bawah instruksinya ini, kemudian kita tekan kali ya, keyboard bintang. Nah ini kali, kemudian di bawahnya sama dengan ADD ya, plus. Nah, okay. Nah di sini berarti sama detik 10 sama dengan data 2 dikali 10 sama. Di sini juga sama persis di sini ya. Detik sama dengan detik 10 ditambah data 1. Nah, sama dengan ini salah satu cara menentukan nilai detik. Kalau yang di atas tadi langsung detiknya sesuai dengan ketika tombol push button up ditekan dan down ditekan, yang di atas ya tadi ya, ini ya. Tapi yang khusus yang kedua, khusus yang CZ-nya 2, ini tekniknya 2 kali ya. Nilai data 2 dikali 10 jadi sama dengan menjadi puluhan, kemudian ditambah dengan nilai data 1 yang satuan tadi, maka akan jadi 2 digit ya. Oke, lanjut ke bawah, ini sama. Oke, ke di bawahnya ya, 5 ya, di bawahnya 5. Di bawah rung 5 ini ada on ya. Nah ini data sama dengan 2 nya kita rubah ke bawah dulu ini ya. Kita lihat, nah di bawah di sini, sebelum taruh di bawah dulu ya. Oke, berarti ini kita taruh di atasnya on ya. Nah di sini. Oke, taruh di bawah ya tadi ya. Baik.
data lebih besar sama dengan data 2 lebih besar dari 0 ya. Oke. Baik, ini bisa nanti dulu. Oke, kita ke bawain dulu ya, di atasnya data 1 ke sini, atau atasnya R on dulu ya. Oke, seperti ini. Ini ya, di atasnya R on ini ya. Oke, caranya adalah edit, move selected rank down ini ya, atau alternatif down ya, alternatif down ya, ini edit ya, down. Oke, sekali lagi ya. Oke, edit down. Oke, taruh di sini ya. Nah, kemudian kembali ke tas, di bawah down ada on, ada ya. Oke, sama. Nah, di atas ya, di bawah, setelah X down ini ada X on ya, X on OSR detik. Nah, kita hapus ya, hanya oke, sebentar. Baik, di sini ya. Oke, X on kita tambahkan ya, X on X on. Nah, kita tambahkan kontak yaitu C ya, tapi R on ya, on, kemudian R tapi negatif ya. Kemudian yang di sini kita tambahkan di atasnya, sebelumnya adalah ya, kita akan menyimpannya ya, menyimpan detik C data 1 dan C data 2 ke data yang akan kita panggil lagi nanti pada saat timer sudah selesai ya. Oke. Baik, ini ya. Jadi move, tekan M saja, huruf M ya, 3 kali ya M nya ya, M. Nah, di sini detik underscore S itu artinya variabel detik yang tersimpan ya, kita simpan itu sama dengan detik. Jadi detik S sama dengan nilai detik. Kemudian ini juga sama, C data 1 underscore S itu sama dengan C data 1. Ini juga sama, C data 2. C data 2 S sama dengan C data 2. Oke. Kemudian di bawah R on kita reset C setnya ya. Jadi nanti instruction
enter, reset di sini. Yang akan kita reset adalah counter C S set. Nah, jadi variabel cset akan kita reset nilainya, ya sama ya. Oke, kemudian ke sini kita tambahkan, kita aktifkan on, kemudian kita tambahkan satu rung, ya, rung after. Nah, di sini kita tambahkan tombol baru, ya, tekan tombol C, ya, kemudian di sebelah kanannya kita CTC, kita gunakan, tekan tombol J, ya, ya, namanya adalah set, set, ya. Oke, kemudian di sini set. Nah, nilai set, ya, 0 dan 2, ya, nilainya adalah 0, 1, 2, ada 3 kondisi set, 3 kondisi 0, 1 dan 2, ya. Kalau 0 berarti ya ini, ya, tombol X up dan X down nya tidak bisa digunakan. Oke. Nah, kemudian di bawahnya lagi, nah, di bawahnya set ini kita tambahkan satu rung baru, ya, kita lihat. Nah, ini jika, ya, set, ya, lebih dari 0, artinya jika kita milih digit 1 atau 2 nanti supaya berkedip. Nah, ini nanti fungsi kedipannya, ya. Oke, jadi ini kita gunakan bina interaction, kemudian compare variabel lebih besar. Nah, ini oke. Jika C set, ya, CS set lebih besar dari 0, apa? Nah, kita gunakan DCY, ya, interaction DCY, ya, temporization, ya, ada DCY. DCY nya adalah TS set. Berapa? Nilainya adalah 150 milisecond. Nah, kemudian di sebelah kanannya outputnya berupa L, ya, L, Y nya kita rubah menjadi S set, tetapi internal relay. Oke, ya, sama persis. Oke, kemudian on sama detik sama airtone. Oke, sama, ya. Kita ke bawah lagi. Nah, jadi data sama dengan di sini, ya. Oke, naikkan lagi, kita naikkan 7 ada di atas. Oke, nah, kemudian kita tambahkan instruksi baru, ya, pada ini sudah air on sudah. Nah, di bawah air on ini, di bawah rung 10 kita tambahkan rung baru, edit, kemudian rung after, ya. Kita tambahkan fungsi khusus untuk ketika timer sudah selesai menghitung, nanti nilainya, ya, nilainya akan dikembali, nilai awal settingan kita akan muncul di situ, ya. Oke, ini di sini nih. Sebelumnya itu adalah
Sebelumnya di 910 kalau kita menghitung, kita lihat 5 misalnya kita on kan, nah nilainya tetap 0. Kalau kita akan memakai nilai 5 tadi lagi, berarti kita harus setting lagi ya. Maka ini akan mengganggu. Artinya selalu ketika akan menggunakan timer ini akan mengeset kembali. Tetapi kita akan buat sekaligus men-setting digit 1 dan digit 2 nilainya masing-masing, dan ketika sudah selesai nilai awal tadi tetap ditampilkan ya. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat. Oke ya, kita setting misalnya 5 tadi kayak tadi ya. 5 langsung on nggak masalah, atau kita setting seperti ini ya. Oke, langsung on. Nah, akan turun. Nah, setelah selesai 0 ditunggu sebentar, akan kembali nilai ke awal ini. Nah, ini yang kita namakan data underscore set tadi ya. Oke. Jadi yang kita maksud adalah yang ini tadi di atas, yang akan kita gunakan ini. Ini akan detik S ya, data S, data 1S, data 2S yang kita akan gunakan ya. Baik, itu fungsinya. Oke, di room 7 di atas. Baik, ini ya room 11, kita C. R on ya, on, tetapi internal relay negatif. Kemudian taruh di sebelah kanannya sama dengan jika detik sama dengan 0. Oke, kemudian ditahan sebentar, nanti pakai off ya. Kita tekan, kita pilih menekan tombol keyboard F, itu sama dengan TOF ya. Mohon maaf, pakai tone ya, pakai tombol on, O ya, tombol keyboard O. Kita rubah menjadi ya, off 500. Nah, kemudian setelah itu OSR tekan tombol slash ya. Nah, kemudian di sebelah kanannya, nah baru kita move. Nah, Masya Allah. Terkadang hati-hati seperti ini ya. Nah, ini kita sama dengan aja. Nah, kita kembalikan. Sama dengan berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, bukan sama dengan ya, tapi move. Kita tekan tombol M ya, tekan tombol M nya 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kali ya. Kalau ini baru menerapkan kembali, mengambil ya. Jadi detik sama dengan detik S ya. Yang tadinya kan detik sudah 0 ya. Detik sama dengan detik underscore save tadi, kemudian sama C data 1. C data 1 sama dengan C data 1S, kita ngambil ya. Ini C data 2. C data 2 sama dengan C data 2 underscore S. Kemudian di sini data 1 sama dengan data 1S. Sorry, salah. Ya.
data 1 S ya, yang ini data 2, double klik ya. Nanti data 2 sama dengan data 2 course S seperti itu. Nah, selanjutnya kita tambahkan fungsi ya untuk mengedipkan ini ya. Oke, mengedipkan digit 1 digit 2 ya. Oke. Baik. Nah, jadi kita tambahkan ya, klik data sini ya, kemudian atau di sini, kemudian edit insert row after. Nah, kita tambahkan khusus untuk digit. Nah, Y digit 1 ya. Oke, digit 1. Oke, baik. Sorry, kemudian kita simpan dulu ya. Untuk kehati-hatian kita save as dulu menjadi 11 12 tutorial. Oke. Nah, di digit 2 digit 2 tambahkan satu fungsi sama dengan ya. Kapan digit 1 digunakan ya, ketika CZ sama dengan 0, CZ sama dengan 2 ya, sorry ya. Oke. Dan jika CZ sama dengan 1 tetapi kedip ya. Oke, jadi sama dengannya 2 kali ya, 1 lagi dari 3 kali, namun di terakhir ini kita tambahkan C ya, jadi seperti ini ya. Jadi digit 1 kapan berfungsi ketika CS set sama dengan 0. Oke, dan atau S set sama dengan 2, atau jika berkedip ya, jika S set internal relay ya. Dan di sini jika C set sama dengan 1 ya, CS set sama dengan 1. Artinya jika kita akan mengeset digit 1, maka digit 1 akan berkedip. Kedipnya di mana? Ngambil dari R set. Nah, R set itu adalah tadi ya, ini di sini. Di sini kan berkedip dia melalui T set ini. Oke ya. Saya kira itu. Kemudian pada data 2 ini, khusus data 2, kita digit 2 juga akan berkedip kapan? Ketika R set dan C set sama dengan 2. Tapi akan nyala terus ketika data 2 lebih dari 0, kemudian C set sama dengan ya 0 dan C set sama dengan 1 ya. Kita buat seperti ini dulu. Caranya adalah di bawah data 2 kita tambahkan ini dulu, kontak dulu ya, kontak. Oke, kemudian di depan data 2 kita tekan tombol sama dengan pada keyboard ya. Di bawahnya instruksi sama dengan tadi, tambahkan lagi 1 ya. Kemudian di depan new yang tadi kita buat juga tekan tombol sama dengan ya. Oke, maka ini CS sama dengan 0 atau
cs set sama dengan 1, dan di sini adalah cs set dengan 2 sama ini ya, ketika berkedip ya. Kita ambil nilai yang kedipan tadi, s set internal relay, R-nya ketika R ini akan otomatis muncul atau akan otomatis diberikan nama R depannya ketika kita pilih internal relay. Oke ya. Oke. Seperti ini, digit 2. Kemudian digit 2. Oke. Sama, kemudian di R on langsung ke data 1. Oke ya. Seperti itu, kita simpan dulu. Kemudian coba kita compile. Nah, kita lihat dulu karena ada penambahan tombol tadi. Nah, ini exit ya, sama digit ya, kita lihat exitnya di 5 ya. Oke, di 5, di pin 5. Kemudian digit Y digit 1. Nah, Y digit 1 ada di Y digit 1 ada di 19. Oke ya. Berarti ini dirubah dulu, yang digit 2 di 20 ya. Oke, ada perubahan 20. Nah, kemudian digit 1 ada di 19. Oke, di 19. Simpan dulu. Kemudian coba kita compile. Oke, tutorial 11-12 tutorial. Oke. Nah, sudah, kita coba sini pada rangkaian ya. Rangkaiannya memang ada perubahan sedikit, nanti mahasiswa sekalian agar seksama ya. Di sini ada perubahan yang sebelumnya langsung ke power. Nah, sekarang kita rubah seperti ini, seperti di U3 ya. Nah, dan ngambil seperti ini. Ini yang berubah ya. Jadi yang berubah adalah CSET, kemudian pada 1920, kemudian pada BI pada U2 ya. Oke. Kita coba masukkan 11-12 tutorial. Oke. Open. Oke, kira-kira jalan atau tidak ya. Baik, kalau seperti ini kita jalan. Ini kita coba up, nggak bisa berjalan, nggak bisa berfungsi artinya ya, karena belum kita tekan tombol set ya. Kita set dulu. Nah, digit 1 akan kita setting, tandanya berkedip ya. Up 1, 2 misalnya, 3. Nah, kita setting digit 2 misalnya jadi 2, atau sehingga nanti jadi 23. Set dulu, kemudian 2 kali. Oke, jadi 2, 3. Kemudian menyelesaikan settingan boleh langsung di set, tekan tombol 1 lagi sehingga tidak berkedip ya. Ini artinya boleh, atau langsung on juga boleh ya. Oke, langsung on. Nah, oke. Nah, tadi kan 23 ya, nanti setelah 0 nilainya akan kembali lagi ya. Nilai balik lagi, nilai kembali ke nilai settingan awal. Oke. Jadi setelah 0 beberapa detik, beberapa milidetik ya, kembali ke sini. Oke. Nah, ini belum, apa yang terjadi ya, seharusnya kan balik lagi ya. Nah, kita cek apa yang kurang tepat ya. Oke. Baik, kita cek lagi di sini ya, di row 5. Ini khusus untuk jika set sama dengan 2 ini, maka data 2 nya itu
dari 5 ya. Oke. Perubahannya 0,5. Oke ya. Di atas juga sama ini ya. Nah, ini 5 untuk up-nya 0 sampai 5. Oke. Ini juga sama, data 2 5. Oke. Juga di atas. Nah, ini 5 juga. Nah, kemudian kita cek lagi pada rung 2 ini ya, detik 59, detik 0. Nah, pada rung 4 ini ada yang belum kita hapus ya. Detik 59 kita hapus ya. Is up. Oke. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan ini ya. Data lebih kecil dari 9. Jadi interaction compare variable lebih kecil ya. Oke. C data 2 lebih kecil dari 9. Kemudian ini juga sama, ini dihapus. Kemudian lebih besar ya, interaction compare variable lebih besar dari 0. C data 2 ya, C data 2 lebih besar dari 0. Nah, menuju ke R11 kita temui ya, ini detik ya sama dengan 0 ya, ini kurang, ini kelebihannya, kita hapus. Kemudian sama dengan sama ya, detik dengan 0. Dan kita telusuri di rung 11 ini ada kesalahan ya, rung 11 ini harusnya data ya, data C data 1 ya, ini ada kesalahan. Oke, sama dengan C data 1. Kemudian C data 2 ya. Oke. Baik, sudah sama ya, tadi ada kesalahan, kita sudah samakan. Kemudian kita simpan lagi, jangan lupa ya. Kemudian kita compile. Nah, ini tadi ya, ini fungsi akan mengembalikan nilai sesuai dengan nilai setting awal ketika timer sudah selesai ya. Jadi ketika detik sama dengan 0 dan R on nya sudah selesai, kemudian kita tunggu 500 milisecond, maka data tampilan akan diambil dari data data awalnya, yaitu detik S ya, C data 1S ya, C data 1, C data 2 sama dengan data 1S dan data 2S. Kemudian data 1 dan data 2 diambil dari C data 1 dan data 2. Oke, kita coba lagi, kita running, kita coba ya, kita setting di digit 1 2, kemudian di digit 2 nya 1, artinya 12 ya, 12 detik. Boleh ditekan asset lagi supaya apa namanya, settingannya nonaktif.
Nah, ini aman, ini tidak berfungsi ya. Kemudian kita on aja. Turun 10, 9, kemudian 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Udah, tunggu. Nah, ini muncul kembali. Jadi ketika akan menggunakan nilai data yang sama tidak perlu nyeting kembali ya. Oke, baik. Saya kira itu penjelasan dari materi pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan PT 1112. Semoga dapat dipahami dan diharapkan seluruh mahasiswa dapat mempraktekannya di rumah sehingga bisa menampilkan dengan hasil yang seperti dalam tutorial ini. Demikian dari saya, semoga dapat dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.